kita sudah bicara mengenai wedding organizer. Yang kedua, tadi kita sudah mengupas mengenai konsep sebuah usaha catering. Halo sobat-sobat RJL, jumpa lagi di RJL Creative Studio. 5 ide bisnis di seputar dunia wedding. Yang pertama, wedding organizer. Yang kedua, catering. Yang ketiga, bisnis seserahan atau lebih luas lagi, salon. Yang keempat, sewa tenda, kursi, dan alat-alat pernikahan, alat-alat pesta. Kita mulai dari yang pertama. Kita akan fokus di wedding organizer. Konsep manajemen, di mana manajemen atau perencanaan ini dibutuhkan dari awal. Misalnya sebelum wedding itu sendiri, sebelum acara pernikahan sendiri. Wedding organizer ini merupakan satu prospek bisnis yang luar biasa. Setiap pasangan yang akan menikah pasti menginginkan sebuah pernikahan yang tidak terlupakan. Disinilah usaha wedding organizer bisa menjadikan peluang yang sangat menjanjikan. Tugas utama dari usaha wedding organizer adalah membantu para kliennya untuk merencanakan sebuah pesta pernikahan dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita akan kupas tuntas bagaimana wedding organizer itu berprospek di dunia usaha di Indonesia. Kita tidak bisa sendiri, kita harus menggandeng partnership. Misalnya nih, usaha para pengusaha catering. Yang kedua, para pengusaha bisnis seserahan atau salon. Jadi dari pelaminan, kemudian pakaian-pakaian yang akan digunakan di acara pernikahan itu. Usaha tenda, kursi, dan alat-alat pesta. Wedding organizer yang sukses, tim yang solid ini sangat penting. Jadi selain dengan partnership, atau mitra-mitra kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan acara pernikahan ini, mengurus transportasi. Ada tim yang mengurus administrasi, yang bersifat misalnya nih, mau bikin undangan kemana, mau bikin spanduk kemana, kemudian hal-hal yang bersifat administrasi lainnya seperti finance, keuangan, pembayaran, down payment, pelunasan, harus punya stok paket promo atau stok paket ide-ide konsep pernikahan. Gedung atau indoor, ada konsep pernikahan outdoor, atau misalnya di pool, swimming pool, atau misalnya di rooftop. Jadi betul-betul sebagai wedding organizer, kita harus siap dengan konsep-konsep bagaimana kita akan menyelenggarakan sebuah pernikahan itu. Itu semua harus kita sajikan, harus kita filing sehingga atau bila perlu kita dokumentasikan di album-album sebagai brosur atau dokumentasi produk. Mendaftarkan usaha wedding organizer-mu. Nah, ini seperti konten-konten kita sebelumnya, setiap usaha alangkah lebih sempurnanya kalau dilengkapi dengan legalitas. Jadi usahamu akan kredibilitas di mata konsumen. Berikan pelayanan yang terbaik, ini merupakan moto dari usaha wedding organizer. Pernikahan sampai pasca pernikahan itu semua tahapan-tahapan dapat terselenggara dengan baik. Sehingga tidak ada keluhan-keluhan dari konsumen. Tawarkan produk-produk atau promo melalui bentuk brosur, bisa juga melalui media sosial, atau juga melalui grup-grup. Nah, konsep promo kalau wedding organizer ini sangat ditentukan oleh kualitas-kualitas pengambilan foto-foto atau gambar-gambar ketika event-event pernikahan ini berlangsung. Pertama, wedding organizer, yang kedua, catering. Hari ini kita akan fokus membahas yang dua dulu, wedding organizer dan catering. Yang ketiga, bisnis seserahan dan salon. Keempat, bisnis sewa tenda dan alat-alat pesta, include kursi-kursi ya. Ide bisnis yang selanjutnya adalah bisnis catering. Bisnis ini tidak perlu modal banyak, bahkan bisa dibilang tidak perlu modal pun bisa. Karena ketika kita
menawarkan produk bisnis catering, ini biasanya kita pasti minta DP. Atau kadang-kadang justru konsumen ada yang langsung lunas. Kita cukup menyediakan alat-alat masak. Ya, alat-alat masak ini tentu saja kalau modal kita belum terlalu besar, kita bisa pakai apa yang ada di rumah kita. Catering merupakan salah satu ide bisnis modal kecil untung besar yang wajib Anda coba. Namun untuk memulai bisnis ini butuh perencanaan dan persiapan yang matang. Salah satunya bagaimana supaya bisnis cateringmu ini bekerja sama atau menjadi partnership di bisnis wedding organizer. Ada berbagai cara untuk promosi. Jadi bukan hanya seputar brosur, kemudian foto-foto, bisa juga secara online. Jadi Anda bisa mencapai konsumen Anda secara online melalui media sosial, juga ke penawaran-penawaran bersifat iklan di media sosial melalui konsep WhatsApp bisnis. Jadi ketika konsumen berminat akan bisa langsung me-WhatsApp Anda. Menu catering ini ada nih tips-tipsnya, yaitu yang pertama, jelas kamu harus memiliki menu yang menarik. Jadi cita rasa ini sangat penting. Cita rasa menu yang dibuat oleh cateringmu ini harus beda dengan yang lain. Misalnya nih, kenapa ya kalau saya makan produkmu ini rasanya lebih pedasnya terasa, kalau memang dia asin, asinnya terasa, kalau dia manis, manisnya terasa. Atau bisa jadi dalam satu masakan itu ada cita rasa khas tersendiri. Yang kedua, kamu harus mampu menghitung berapa nih sebetulnya budget yang dikeluarkan untuk per menunya. Jangan sampai nanti budget yang diperlukan untuk menyelesaikan satu menu itu lebih besar daripada harga yang Anda tawarkan. Wah, gawat itu. Perluas jaringan bisnis Anda. Seperti yang saya bilang tadi, usahakan buat bermacam-macam bentuk promo. Yang terakhir adalah testimoni. Nah, testimoni ini penting sekali. Bisa secara tertulis, difoto orangnya, kemudian dicetak kata-kata yang dia sebutkan. Ada juga secara langsung nih, diambil videonya. Jadi ketika konsumenmu ini mencicip atau sedang menikmati menu yang kamu buat, dia akan langsung bertestimoni atau bersaksi atau memberikan kesaksian nih. Wah, betapa sedapnya menu buatanmu. Nah, sobat-sobat RJL, itulah tadi part 1. Kita sudah bicara mengenai wedding organizer, bagaimana prospek konsep wedding organizer, bisnis wedding organizer. Dan yang kedua, tadi kita sudah mengupas mengenai konsep sebuah usaha catering. See you on next video di part 2.